Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Senin 30 Januari 2023, hari biasa pekan biasa keempat, menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus, bab 5 ayat 1 sampai 20. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, betapa tersiksanya orang yang kerasukan legion itu. Ia berkeliaran di pekuburan, berteriak-teriak sepanjang malam dan memukuli dirinya. Orang itu tidak sadar sepenuhnya karena bukan dirinya seutuhnya yang mengendalikan, tapi roh jahat yang banyak jumlahnya, yang merasukinya, itulah yang mengendalikan dirinya. Dikisahkan hari ini baru saja Tuhan Yesus turun dari perahu. Orang yang kerasukan setan, orang yang kerasukan legion itu tiba-tiba mendekat. Melihat seorang manusia yang tersiksa akibat belenggu banyak roh jahat itu, Yesus pun menunjukkan kuasanya.
Ia tergerak hatinya oleh belas kasihan atas orang itu, dan ia pun mengatakan, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Sehingga roh jahat itu pun keluar dari orang itu. Roh jahat yang mengenali Yesus sebagai anak Allah memohon kepadanya supaya jangan menyiksa mereka, tapi izinkan saja mereka pindah ke dalam kawanan babi. Tuhan Yesus memperbolehkan roh-roh jahat itu pindah ke dalam kawanan babi yang banyak jumlahnya itu. Babi yang kesurupan, berlari, menuruni lereng, dan tenggelam di danau. Orang-orang kota yang ketakutan meminta Yesus untuk meninggalkan kota mereka. Yesus diusir dari Gerasa karena Yesus baru saja merugikan penduduk Gerasa. Sebab babi peliharaan mereka yang banyak jumlahnya itu mati lemas semuanya. Bagi mereka, babi peliharaan mereka lebih berharga daripada pribadi manusia yang telah dibebaskan dari kuasa roh jahat. Saudara-saudariku yang terberkati, jika kita hanya memiliki pandangan yang egois dan materialistis, memandang dan menghargai orang hanya dari segi untung rugi, dan melihat dari apa yang saya dapat darinya, atau dia bisa buat apa untuk saya, maka kita bisa gagal untuk mengenali hadirnya Allah. Sebab kita bisa mengenali hadirnya Allah dalam hati yang penuh rasa syukur. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau selalu melindungi kami dari segala mara bahaya. Semoga Roh-Mu membuka hati kami agar kami semakin mengimani Engkau yang hadir dan tinggal di tengah-tengah kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.